saya dapat tugas dengan Bu Yulia untuk closing dan merangkum semuanya segala Natal dan akan dengan 3 hal, wife dan AI, segala-galanya and reason for the season. Wife, Sabda sudah sejak awalnya omong tentang gereja daripada 4 pandangan, daripada sisi word and worship, instruction, fellowship, and evangelism. Dan hari ini kami sudah lihat bagaimana AI bisa menolong dengan segala aspek ini. Dan hanya gimana gereja dengan AI itu sudah topik 1 tahun, sekarang hampir 3 tahun. Tapi gimana untuk gereja dan Natal? Dan ternyata ya untuk mengingatkan di dalam Natal kami lihat shadow-nya daripada AI. Tetapi lanjut. Jelas AI punya dampak untuk AI untuk Natal, dan khusus seperti apa AI dalam segala Natal. Kalau untuk pendeta bisa menolong untuk khotbah persiapannya dengan cara yang benar, bukan simsalabim atau salah, untuk bisa multiplikasi dengan puluhan, nanti akan lihat 100 plus caranya, untuk bikin warta, untuk bikin transkrip, untuk bikin video, untuk guru sekolah minggu. Kami sudah lihat berapa contoh. AI bisa menolong untuk bikin pelajaran, drama, itu gambar, untuk macam media. Itu bisa melengkapi curriculum. Anda sudah punya rencana Natal? Wonderful, great, hebat. AI bisa sekarang mengkayakan itu. Punya lesson plan untuk kelas di gereja atau kelas seperti PAK, kemarin waktu latihan, untuk materi, untuk games, untuk aktivitas, untuk images and videos, untuk jujur apapun yang terkait dengan pendidikan atau belajar. AI mampu untuk mendampingi dalam segala galanya. Punya kelompok PA, kelompok di tengah minggu, satu mimbar keluarga, kelompok, ada bahan diskusi, ada studi Alkitab untuk pertanyaan. Apa yang Anda lakukan? Bisakah dikayakan dengan AI? Kemungkinan ya. Untuk worship atau arts daripada lagu, tadi dengar dari Suno, dengar daripada macam lyrics, untuk narasi, untuk bikin drama, untuk storytelling, untuk poesi. Bagus sekali. Daripada rencanakan event sampai isi daripada event itu. Untuk doa, ternyata itu pun AI bisa menolong untuk bikin series 4 doa Advent. Untuk topik, untuk ayat dijadikan topik-topik untuk didoakan. Untuk pribadi atau keluarga, AI bisa menolong, tadi Anda sudah lihat, untuk bikin renungan yang tepat sesuai dengan daripada khotbah sampai pelajaran. Untuk bikin tak hanya PA tapi conversational. Untuk apologetics dan untuk hampir semua sisi daripada AI dan misi, AI dan penginjilan, AI dan pelayanan, apapun. AI bisa menolong dalam konteks Natal. And kami baru lihat sosmed, swipe, shorts, reels, post, campaign calendar, bank AI, WhatsApp groups, semua itu lebih kaya karena AI. Gereja dan wife. Gereja adalah word, worship, instruction, fellowship, evangelism. Natal dikayakan oleh AI. Dan kalau saya bilang segala-galanya, saya mau kalau bisa saya coba untuk seperti ini. Kelihatan ya? Ini daftar besar, semua yang AI bisa bantu buat dari satu khotbah. Ini just satu khotbah Natal yang baik. Untuk ibadah dan liturgi, untuk pelayanan anak remaja, bikin cerita ulang, versi anak, untuk aktivitas kreatif, drama pendek, untuk PA, kelompok kecil, guided Bible study, untuk publikasi gereja dari warta sampai social media, untuk video scripts, infografis, posters, orang bilang music, kesenian,
Untuk penginjilan sudah lihat traktat, bisa bikin versi macam sampai apologetis. Untuk pelayanan pastoral, untuk pengembangan pengkhotbah, untuk pengajaran dan pemuridan, dan berapa banyak hal kreatif. Dan ini daftar pendek. Saya lanjut kembali kepada yang tadi. Kelihatan? Sudah kembali? Hah? Ya, kelihatan sih di sini. Sudah? Ya. That's the beginning. Iya, ini the beginning of it. Hold on. Mengapa itu kembali ke awal dan saya di bagian akhir. Oke, saya ke slide akhir dan saya coba slideshow lagi. Oke. So, sekali lagi saya akan bilang AI bisa menolong dengan Natal, dengan segala-galanya. Tapi fokus bukan kepada AI. Yang saya mau selesai dengan slide ini. AI itu hanya satu cara, satu peralatan, satu sumber bahan, satu yang menuju kembali kepada the reason, alasan untuk musim ini. Jesus. Dan so di belakang semua ini, sabda memperjuangkan Anda bukan untuk jadi high-tech. Dari storytelling, drama, daripada cara apapun. Yang paling penting, bersama merayakan kelahiran Yesus. Dan semua yang Anda dengar dari teman-teman, ada yang luar biasa hebat, ada yang lebih daripada itu. Tapi saya harap itu akan menolong Anda untuk ide yang kreatif, untuk bisa mikir new methods, new tools, cara dan alat yang baru untuk bisa merayakan Natal dengan lebih baik. Jesus is the reason for the season. Gimana Yulia dan Effie? Ya, sangat menyegarkan ya, karena Natal kita rayakan setiap tahun. Lama-lama akan menjadi kebiasaan, lama-lama akan menjadi tradisi saja. Tapi kita harus menghayati dari dalam hati kita, bukan karena semua macam-macamnya ini, tapi itu harus dimulai dari hati kita yang sungguh-sungguh ingin melihat Allah bekerja dan mengingatkan kita betapa Tuhan sungguh sangat mengasihi kita. Itu aja Pak Max, saya senang Natal karena mengingatkan saya Tuhan sangat baik dengan segala cara apapun. Kita melihat Allah dari semua sisi untuk melihat kebaikan Dia. Ya, dan saya mau selesai dengan yang malaikat kecil, bukan hanya itu bisa ditaruh atas satu pohon Natal di belakang situ. Ini dibikin oleh anak berapa lama yang lalu dan diberi hidup yang baru oleh AI plus satu tim, dan yang klasikal bisa bertemu dengan AI jadi peringatan cerita yang terbaik di dalam seluruh sejarah. Yesus, dia adalah alasan, dia adalah pusat daripada semua ini. Dan saya syukur teknologi memungkinkan cara yang lebih kreatif. Jujur, dengan AI, tahun ini saya bisa lakukan hal yang sangat kreatif sampai saya bikin gambar yang betul. Saya dihina-hinakan oleh AI. Saya tidak bisa gambar, tetapi ada seluruh daripada Natal, semua baik-baik di situ. Dan di atap ada Santa Claus yang sedang datang. Hanya untuk lihat konflik, cara dunia bandingkan yang sebenarnya, dan bagaimana zaman ini kami bisa kembali kepada yang pesan yang sebenarnya yang dibawa dulu oleh malaikat dan dirayakan di Bethlehem